Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Nadia Arfianti, perwakilan kelompok 5 yang beranggotakan ada Nabila, Firdaus, Sony Ali, Ilham, dan juga Neng Laras. Tahukah kalian bahwa cara kita belajar hari ini sangat berbeda dengan kakek nenek kita dulu? Kurikulum pendidikan Indonesia mengalami perubahan dramatis selama puluhan tahun. Yuk kita jelajahi evolusi yang menakjubkan ini bersama-sama. Untuk memulai pembahasan kita, mari kita mundur ke belakang dan melihat perjalanan kurikulum pendidikan Indonesia sejak kemerdekaan. Kita mulai dari kurikulum pertama setelah kemerdekaan, yaitu Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan yang memfokuskan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka. Kemudian ada Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini yang menyempurnakan dari kurikulum 1947. Lalu yang ketiga ada kurikulum 1964 atau bisa disebut dengan Pancawadana yang di dalamnya membahas 5 aspek pengembangan yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan juga jasmani. Selanjutnya ada kurikulum 1968 yang berada pada era Orde Baru dan memfokuskan pembahasan manusia Pancasila sejati. Selanjutnya yang kelima membahas tentang kurikulum 1975 yang di dalamnya membahas tentang pendekatan pada orientasi pada tujuan atau bahasa lainnya objektif oriented. Selanjutnya yang keenam ada kurikulum 1984 memfokuskan pada keterampilan proses dengan tujuan agar siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Lalu ada 1994 memiliki sistem belajar catur bulan tetapi terlalu berat untuk siswa dan diganti dengan kurikulum 2004 yaitu pembelajaran dengan sistem kompetensi. Selanjutnya ada kurikulum 2006, sekolah menyusun kurikulum sendiri atau dengan KTSP sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan yang terbaru yaitu kurikulum merdeka. Saat ini pembelajaran lebih fleksibel, mendalam, dan juga menyenangkan. Setelah penjelasan di atas, kurikulum mana yang paling berpengaruh menurut kalian? Nah, setelah kita dengar penjelasan yang tadi, sekarang kita sudah tahu sejarahnya. Mari kita dalami perubahan-perubahan signifikan yang terjadi. Salah satu perubahan besar adalah pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kurikulum merdeka adalah contoh nyata dari perubahan ini. Selain itu, ada juga peningkatan penekanan pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Tentu saja, integrasi teknologi dalam pembelajaran juga menjadi faktor penting dalam perkembangan kurikulum. Kurikulum merdeka bertujuan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, relevan, dan bermakna, sehingga peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Apa saja sih tantangan terbesar dalam perubahan ini? Setiap perubahan pasti memiliki tantangannya sendiri. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum baru. Pelatihan dan pengembangan profesional guru sangat penting. Selain itu, kesenjangan akses terhadap sumber daya pendidikan juga menjadi masalah, terutama di daerah-daerah terpencil. Lalu, bagaimana dengan dampak yang dihadapi oleh siswa? Setelah kita membahas perubahan dan tantangan kurikulum, lalu bagaimana dampak kurikulum terhadap siswa dan masyarakat? Yuk, kita kupas tuntas. Dampak yang dirasakan mahasiswa, yaitu mahasiswa perlu beradaptasi dengan metode pembelajaran baru yang mungkin sangat berbeda dari pengalaman sebelumnya. Tuntutan untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar bisa menjadi sebuah tekanan tersendiri. Perubahan dalam suatu sistem evaluasi dan standar kompetensi juga mengharuskan mereka menyesuaikan strategi belajar. Selain itu, guru pun terkena dampaknya dengan transformasi peran. Guru mengalami perubahan peran dari side on stage
menjadi guide on-site, lebih berperan sebagai fasilitator pembelajaran, dan mereka dituntut menguasai teknologi pendidikan dan juga metode pembelajaran inovatif. Guru juga harus mengembangkan kemampuan asesmen yang lebih holistik, nggak hanya fokus pada aspek kognitif, akan tetapi juga afektif dan psikomotorik. Transformasi peran guru dari sage on stage menjadi guide on site yang kita bahas sebelumnya sebenarnya sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi pendidikan. Dan dalam era digital ini, teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan telah menjadi bagian dari integral sebuah kehidupan kita. Dan bagaimana peran teknologi dalam kurikulum masa kini? Tahun 2004, lahir kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Sayangnya implementasi tidak merata karena keterbatasan pelatihan guru. Maka muncul KTSP 2006, yang dimana sekolah diberi wewenang menyusun silabus sesuai kebutuhan lokal. Ini memberi ruang inovasi, tapi juga memunculkan kesenjangan antar sekolah. Lalu lahirlah kurikulum 13 yang menekankan pendidikan karakter dan integritas nilai-nilai dalam semua mata pelajaran. Pendekatan tematik dan penilaian autentik juga mulai diterapkan. Animasi sekolah di kota versus sekolah di desa. Untuk menggambarkan ketimpangan KTSP, muncul ilustrasi karakter pelajar Pancasila, berpakaian seragam, memegang lambang karakter, jujur, gotong royong, dan sebagainya. Apa saja sih yang harus kita siapkan untuk masa depan? Yuk kita bahas. Kurikulum harus membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Penting untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar sepanjang hayat, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Kurikulum juga harus menekankan pada pengembangan literasi digital dan keterampilan teknologi yang penting untuk sukses di era digital. Kita perlu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan keragaman budaya. Dan yang paling penting, kurikulum harus membantu siswa menemukan makna dan tujuan hidup mereka, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Setelah kita simak tentang pembelajaran evolusi kurikulum di atas, kita jadi mengetahui kurikulum mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti. Setiap perubahan membawa harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah belajar dengan kami. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk terus belajar dan berkembang. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat, dan mari kita wujudkan pendidikan yang lebih baik bersama-sama. Sampai jumpa semuanya.